Jejak Kerajaan Sunda atau Sunda Empire. Pernahkah kita bertanya siapakah sebenarnya leluhur orang Sunda? Dari manakah asal mula kerajaan mereka bermula? Mengapa nama Pajajaran begitu melegenda namun jejaknya seolah hilang di telan zaman? Benarkah mahkota Sunda masih tersimpan hingga hari ini menjadi saksi bisu kebesaran yang nyaris terlupakan? Dan mengapa sejarah Sunda jarang diceritakan seolah kalah pamor dibanding Majapahit? Semua pertanyaan itu membawa kita menelusuri sebuah kisah panjang, kisah tentang kerajaan-kerajaan Sunda dari lahirnya Salakanegara hingga runtuhnya Pajajaran dan bagaimana jejaknya tetap hidup dalam budaya yang kita warisi hari ini. Simak terus kelanjutannya. Salakanegara abad kedua hingga keempat Masehi. Sekitar abad kedua Masehi, di ujung barat Pulau Jawa berdiri sebuah kerajaan kecil yang dikenal dengan nama Salakanegara. Kerajaan ini diyakini sebagai kerajaan pertama di tanah Sunda. Catatan tentangnya terutama muncul dari naskah pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara yang ditulis pada abad ke-17, meski kebenarannya masih sering diperdebatkan. Raja pertamanya adalah Dewa Warman I, seorang bangsawan dari India Selatan yang menikah dengan putri setempat. Dari perkawinan itu lahirlah dinasti baru yang memimpin daerah Pandeglang dan sekitarnya. Dewa Warman I disebut dalam naskah pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, sebuah babat yang disusun pada abad ke-17 oleh Pangeran Wangsakerta dari Cirebon. Menurut naskah ini, Dewa Warman adalah seorang bangsawan atau utusan dari India Selatan, tepatnya dari Kerajaan Palawa, daerah Kolomandal di pesisir timur India. Ia datang ke Jawa Barat sekitar 130 Masehi untuk tujuan dagang sekaligus politik. Setibanya di Jawa bagian barat atau wilayah Pandeglang, Banten sekarang, Dewa Warman menikah dengan Putri Aki Tirem, seorang kepala suku setempat yang dihormati. Dari perkawinan itu, ia kemudian diterima sebagai penguasa dan mendirikan sebuah kerajaan bernama Salakanegara, yang artinya negeri perak karena wilayah itu kaya akan tambang perak. Sebagai raja pertama Salakanegara yang memerintah 130 hingga 168 Masehi, Dewa Warman I disebut memerintah dengan gelar Prabu Dharma Lokapala Dewa Warman Haji Raksa Gapura Segara. Kerajaannya berkembang sebagai pelabuhan penting yang ramai dikunjungi pedagang dari India, Tiongkok, dan Nusantara lain. Salakanegara di bawah Dewa Warman dianggap sebagai cikal bakal peradaban Sunda karena darinya lahir kerajaan-kerajaan berikutnya, Tarumanagara, lalu Sunda Galuh, hingga akhirnya Pajajaran. Pada awalnya Salakanegara hanyalah kerajaan kecil di pesisir, namun seiring waktu, terutama setelah memasuki abad ketiga, kerajaan ini tumbuh menjadi pusat perdagangan yang ramai. Dari generasi ke generasi, dinasti Dewa Warman memperkuat kedudukan mereka. Yang paling dikenal adalah Dewa Warman III, cucu sang pendiri. Pada masa pemerintahannya, Salakanegara berkembang pesat. Kapal-kapal dagang dari India dan Tiongkok mulai rutin berlabuh di pelabuhan kerajaan, membawa kain, keramik, dan rempah, lalu kembali dengan hasil bumi perak serta komoditas dari tanah Jawa. Perdagangan inilah yang mengangkat nama Salakanegara sebagai kerajaan pelabuhan penting di Nusantara bagian barat. Puncak kejayaan kerajaan ini terjadi pada masa Dewa Warman VIII, sekitar akhir abad ketiga hingga awal abad keempat. Pada masa inilah kekuasaan Salakanegara berada di titik terluas. Wilayah kekuasaannya membentang dari Pandeglang dan Lebak di Banten Selatan ke Serang dan Tangerang di Banten Utara, bahkan berpengaruh hingga pesisir barat Jawa Barat dekat Cirebon. Tidak hanya itu, di seberang selatan Sunda pengaruhnya juga sampai ke wilayah Lampung. Letaknya yang strategis di mulut Selat Sunda membuat Salakanegara menjadi gerbang penting perdagangan antara Samudra Hindia dan Laut Jawa. Selain menjadi pusat perdagangan, Salakanegara juga menjadi tempat percampuran budaya. Tradisi Hindu dari India mulai dipadukan dengan adat setempat. Gelar-gelar raja pun mengadopsi corak Hindu India, tetapi akar kebudayaan lokal Sunda tetap hidup dan berkembang. Dari sinilah lahir fondasi awal peradaban Sunda yang kelak diteruskan oleh kerajaan-kerajaan besar berikutnya.
Namun kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Pada abad keempat kekuasaan Salakanagara mulai melemah, dinasti Dewa Warman perlahan meredup dan kekuatan baru muncul di bagian tengah Jawa Barat, yakni Tarumanagara. Di bawah Raja Purnawarman, Tarumanagara berdiri sebagai kerajaan yang lebih kuat dan besar, sehingga menggantikan Salakanagara sebagai pusat kekuasaan Sunda. Dengan begitu, Salakanagara menutup masa jayanya, tetapi ia meninggalkan jejak sebagai kerajaan pertama di tanah Sunda, sekaligus peletak dasar bagi lahirnya Tarumanagara dan kemudian kerajaan Sunda yang lebih besar dari masa-masa selanjutnya. Alur ini Salakanagara dapat dipahami sebagai pondasi awal sejarah Sunda. Berdiri sekitar abad kedua, mencapai puncak kejayaan di abad ketiga dan keempat di bawah Dewa Warman III hingga 8, lalu memberi jalan bagi Tarumanagara sebagai pewarisnya. Dua, dari Salakanagara ke Tarumanagara abad keempat hingga ke-7 Masehi. Memasuki abad keempat, muncul kerajaan yang lebih besar bernama Tarumanagara dengan pusat kekuasaan di sekitar aliran Sungai Citarum, Bogor, dan Bekasi sekarang. Setelah kejayaan Salakanagara mulai meredup pada abad keempat, tongkat estafet kekuasaan Sunda beralih ke kerajaan baru yang lebih besar dan kuat, yakni Tarumanagara. Kerajaan ini berdiri di Jawa Barat bagian tengah, dengan pusat pemerintahan diperkirakan berada di sekitar aliran Sungai Citarum. Nama Tarumanagara berasal dari kata tarum yang merujuk pada tanaman nila atau indigo, dan negara yang berarti kerajaan, sehingga artinya adalah kerajaan nila. Karena wilayah ini terkenal dengan tubuh nila yang digunakan sebagai pewarna kain. Tarumanagara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman yang memerintah sekitar tahun 395 hingga 434 Masehi. Purnawarman dikenal sebagai raja besar, bijaksana, sekaligus pemimpin militer yang tangguh. Keberadaannya tidak hanya dicatat dalam narasi tradisi, tetapi juga dibuktikan dengan berbagai prasasti batu yang ditemukan di Jawa Barat, seperti prasasti Ciarutan di Bogor, prasasti Jambu, dan prasasti Tugu di Jakarta. Di sana terukir jejak kakinya yang disamakan dengan kaki Dewa Wisnu, pertanda bahwa Purnawarman dipandang sebagai raja yang memiliki kekuatan sakral. Pada masa pemerintahannya, Tarumanagara berkembang menjadi kerajaan besar yang berpengaruh luas. Wilayah kekuasaannya membentang hampir di seluruh Jawa Barat, dari Banten di barat hingga Cirebon di timur. Bahkan catatan Tiongkok dari dinasti Liang menyebut bahwa utusan dari kerajaan yang disebut Tolomo atau Tarumanagara datang menghadap kaisar pada abad ke-5. Membuktikan bahwa Tarumanagara telah dikenal di mancanegara dan menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Kejayaan Tarumanagara tidak hanya ditopang oleh militernya, tetapi juga oleh pembangunan yang dilakukan Purnawarman. Salah satu bukti nyatanya adalah penggalian Kali Gomati, sebuah saluran irigasi sepanjang lebih dari 11 km yang tercatat dalam prasasti Tugu. Saluran ini digunakan untuk mengairi sawah rakyat sekaligus mencegah banjir di sekitar Sungai Citarum. Pembangunan semacam ini menunjukkan bahwa Tarumanagara telah mencapai tingkat peradaban yang maju dalam bidang pertanian dan tata kota. Di samping itu, Tarumanagara juga menjadi pusat penyebaran agama Hindu, khususnya aliran Wisnu. Relief-relief prasasti dan catatan kuno menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Hindu India di kerajaan ini. Namun, sama seperti Salakanagara, Tarumanagara tidak meninggalkan akar budaya lokalnya. Tradisi Sunda kuno tetap hidup berpadu dengan kebudayaan Hindu yang datang dari India. Masa pemerintahan Purnawarman inilah yang dianggap sebagai puncak kejayaan Tarumanagara. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara bagian barat pada abad ke-5, berpengaruh dalam perdagangan, diplomasi, pertanian, dan kebudayaan. Namun, seiring perjalanan waktu, kekuasaan Tarumanagara perlahan melemah. Tekanan dari kerajaan-kerajaan lain di Jawa serta munculnya kerajaan baru membuat Tarumanagara akhirnya runtuh pada abad ke-7, digantikan oleh kekuatan baru yang kemudian melahirkan kembali tradisi Sunda dalam bentuk kerajaan-kerajaan penerusnya. Tarumanagara banyak meninggalkan bukti tertulis berupa prasasti seperti prasasti Ciarutan, Tugu,
kebun kopi, dan jambu yang sebagian besar berasal dari masa pemerintahan Raja Purnawarman sekitar tahun 395 hingga 434 Masehi. Prasasti-prasasti ini berisi pujian kepada raja, pembangunan saluran air, dan keberanian tentara Tarumanagara. Dari sini jelas bahwa Tarumanagara adalah penerus kebudayaan Hindu India yang lebih mapan dibanding Salakanagara dan secara politik menguasai wilayah luas di Jawa Barat. Hubungan dagangnya meluas hingga India, Tiongkok, yang mana tercatat dalam kronik Tiongkok abad ke-5 dan ke-7 Masehi. Dengan begitu, Tarumanagara adalah babak penting setelah Salakanagara berdiri pada abad ke-4, mencapai kejayaan pada abad ke-5 di bawah Raja Purnawarman dengan wilayah yang luas, pembangunan besar, dan pengaruh diplomatik hingga ke Tiongkok. Tiga dari Tarumanagara ke Sunda abad ke-7 hingga ke-6 Masehi. Namun, memasuki abad ke-7, kejayaan Tarumanagara mulai surut. Tekanan dari Sriwijaya, kerajaan maritim besar di Sumatera, membuat Tarumanagara kehilangan sebagian pengaruhnya. Ketika kerajaan ini melemah, salah satu penguasa bernama Tarusbawa mengambil alih tahta sekitar tahun 669 Masehi. Tarusbawa adalah bangsawan dari daerah Sunda Sembawa. Saat menjadi raja, ia tidak melanjutkan nama Tarumanagara, melainkan mendirikan kerajaan baru dengan nama Kerajaan Sunda. Dari sinilah secara resmi sejarah kerajaan Sunda dimulai sebagai penerus sah Tarumanagara. Kerajaan Sunda berkembang di bagian barat Pulau Jawa dengan wilayah meliputi Priangan, Banten, dan Cirebon. Pada awalnya, Sunda masih sederhana berpusat di daerah yang kemudian dikenal sebagai Pakuan Pajajaran atau Bogor sekarang. Seiring waktu, kekuasaan ini sempat pecah menjadi dua kerajaan kembar, Sunda di barat dan Galuh di timur, sekitar Ciamis. Pemisahan ini terjadi pada abad ke-7 hingga 10 akibat perselisihan dalam keluarga raja, meski keduanya masih berada dalam rumpun yang sama dan sering disebut sebagai Kerajaan Sunda Galuh. Setelah puncak kejayaan di bawah Raja Purnawarman, Tarumanagara berangsur-angsur mengalami kemunduran menjelang abad ke-7. Kekuasaan kerajaan ini mulai terdesak oleh munculnya kerajaan-kerajaan baru di Jawa. Juga melemah karena faktor internal. Catatan sejarah menyebut bahwa raja-raja setelah Purnawarman tidak lagi sekuat pendahulunya. Dari kondisi inilah muncul sosok penting bernama Tarusbawa. Tarusbawa adalah seorang bangsawan Sunda dari kalangan keluarga kerajaan. Ia menikah dengan cucu Raja Linggawarman, penguasa terakhir Tarumanagara yang wafat sekitar tahun 669 Masehi. Melalui pernikahan ini, Tarusbawa memperoleh hak legitimasi untuk memimpin. Ketika mertuanya wafat, tanpa pewaris laki-laki yang kuat, Tarusbawa diangkat menjadi raja. Dengan begitu, ia menjadi penerus tahta Tarumanagara sekaligus pendiri kerajaan baru yang kelak dikenal dengan nama Kerajaan Sunda. Namun, Tarusbawa menghadapi tantangan berat. Setelah naik tahta, ia sempat berniat meneruskan nama besar Tarumanagara. Akan tetapi, pada masa itu, wilayah timur Tarumanagara mulai dikuasai oleh kekuatan baru, yakni Kerajaan Galuh, yang muncul dengan dukungan Wangsa Kalingga dari Jawa Tengah. Pertarungan pengaruh antara Sunda di barat dan Galuh di timur tidak bisa dihindarkan lagi. Agar tidak memicu perang berkepanjangan, Tarusbawa akhirnya mengambil langkah bijaksana. Ia membagi bekas wilayah Tarumanagara menjadi dua kekuasaan. Bagian barat tetap berada di bawah kendalinya dengan nama Kerajaan Sunda, sementara bagian timur diberikan kepada Warti Kendayun yang mendirikan Kerajaan Galuh pada tahun 670 Masehi. Dengan perjanjian itu, lahirlah dua kerajaan kembar, Sunda di barat dan Galuh di timur, yang pada akhirnya menjadi pondasi penting sejarah Tatar Sunda di abad-abad berikutnya. Sejak saat itu, Tarusbawa dianggap sebagai raja pertama kerajaan Sunda yang memerintah sekitar tahun 669 hingga 723 Masehi. Ia bukan hanya pewaris Tarumanagara melalui pernikahan, tetapi juga yang membuka lembaran baru sejarah Sunda. Dengan sikap bijaksananya, Tarusbawa berhasil menjaga kesinambungan peradaban Sunda, meski harus membagi wilayah demi menjaga keseimbangan politik. Jadi, Tarusbawa menjadi puncak kekuasaan kerajaan Sunda melalui legitimasi pernikahan dengan cucu Raja Tarumanagara terakhir dan melalui kebijaksanaannya membagi wilayah. Ia berhasil menegakkan kerajaan baru bernama Sunda yang kemudian berkembang hingga berabad-abad lamanya. Memasuki abad ke-14, Sunda memasuki masa yang lebih stabil.
Hubungan dagang dengan pedagang asing berkembang, terutama dengan India, Tiongkok, hingga Arab. Lada dari tanah Sunda menjadi komoditas utama yang banyak dicari, tetapi puncak kejayaan Sunda baru benar-benar datang pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja yang lebih dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi yang berkuasa mulai dari tahun 1482 hingga 1521 Masehi. Pada masa ini Sunda dan Galuh kembali bersatu di bawah satu mahkota. Ibu kota dipusatkan di Pakuan Pajajaran. Prabu Siliwangi terkenal sebagai raja besar, bijaksana, dan segani. Ia membangun parit-parit pertahanan, memperkuat pemerintahan, dan mengatur hukum adat. Hubungan dagang dengan bangsa asing termasuk Portugis di Malaka juga dijalin dengan baik. Namun setelah Prabu Siliwangi wafat, keadaan pun berbalik. Dunia politik Nusantara sedang berubah cepat dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di pesisir utara Jawa. Tahun 1522, Kerajaan Sunda menandatangani perjanjian dengan Portugis di Malaka untuk meminta bantuan menghadapi ancaman Demak yang semakin kuat. Sayangnya Portugis tidak menepati janjinya. Pada tahun 1527, pasukan gabungan Demak, Cirebon, dan Banten di bawah pimpinan Fathaillah menyerbu pelabuhan Sunda Kelapa. Sunda kalah dan Sunda Kelapa kemudian diganti namanya menjadi Jayakarta. Kerajaan Sunda masih bertahan beberapa dekade setelah kehilangan pelabuhan pentingnya itu, tetapi kekuatannya terus melemah. Hingga pada tahun 1579, pusat kerajaan di Pakuan Pajajaran jatuh ke tangan Kesultanan Banten. Runtuhlah kerajaan Sunda yang telah berdiri lebih dari 900 tahun sebagai penerus Tarumanagara. Sumedang Larang abad ke-14 hingga ke-17 Masehi, penerus Pajajaran setelah runtuh. Setelah Pakuan Pajajaran jatuh pada tahun 1579 ke tangan pasukan Banten, nasib kerajaan Sunda seakan tamat. Ibu kota dihancurkan, istana ditinggalkan, dan banyak keluarga bangsawan Sunda tercerai-berai. Namun warisan Pajajaran tidak benar-benar hilang, sebab masih ada wilayah timur Tatar Sunda yang tetap berdiri, yakni Sumedang Larang. Disinilah tampil sosok Prabu Gesan Ulun yang lahir pada tahun 1552. Ia adalah keturunan langsung dari Prabu Siliwangi melalui garis bangsawan Pajajaran, sehingga darah raja Sunda mengalir dalam dirinya. Nama Gesan Ulun sendiri memiliki arti tempat jiwa bernaung. Salah satu simbol bahwa dirinya adalah penampung dan penerus jiwa kerajaan Sunda. Ketika Pajajaran runtuh, sejumlah pusaka kerajaan yang dikenal dengan nama Pusaka Pajajaran berhasil diselamatkan. Yang paling penting diantaranya adalah mahkota Binokasih Sang Hyang Pake, mahkota emas yang menjadi lambang kekuasaan Raja Sunda sejak masa Sri Baduga Maharaja. Mahkota ini kemudian dibawa ke Sumedang dan dikenakan oleh Prabu Gesan Ulun sebagai tanda bahwa dialah penerus sah kerajaan Sunda. Dari saat itulah Sumedang Larang berdiri bukan lagi sebagai sekedar kadipaten bawahan, tetapi menjelma menjadi kerajaan penuh yang mewarisi kerajaan Pajajaran. Prabu Gesan Ulun memerintah dengan kebijaksanaan dan keberanian. Ia berusaha mempertahankan kemerdekaan Sumedang Larang di tengah gempuran kekuatan besar yang mengelilinginya. Banten di barat, Cirebon di utara, dan Mataram di timur. Pada masa itu, Sumedang Larang sempat terlibat dalam berbagai peperangan untuk mempertahankan kedaulatannya. Namun yang membuatnya istimewa adalah kemampuannya menjaga warisan Sunda, baik budaya, tradisi, maupun legitimasi politik. Meski akhirnya pada awal abad ke-17 Sumedang Larang harus masuk ke dalam pengaruh Mataram Islam, kedudukan mereka tidak dianggap kecil. Justru Sumedang tetap dipandang sebagai kerajaan yang membawa nama besar Sunda. Hingga kini mahkota Binokasih masih tersimpan di Sumedang sebagai saksi bahwa kebesaran Pajajaran pernah diteruskan oleh Prabu Gesan Ulun dan keturunannya. Dengan demikian, Prabu Gesan Ulun adalah tokoh yang menjembatani runtuhnya Pajajaran dengan lahirnya Sumedang Larang sebagai pewaris Sunda. Ia bukan sekedar raja daerah, melainkan simbol perlawanan sekaligus penjaga terakhir mahkota Sunda agar tidak punah di telan sejarah. Dengan demikian, rantai sejarah Sunda dapat disusun runtut. Salakanagara sebagai kerajaan pertama di tanah Sunda pada abad kedua
Dilanjutkan dengan Tarumanagara pada abad ke-4 hingga abad ke-7, kemudian berkembang menjadi kerajaan Sunda sejak abad ke-7 hingga mencapai puncaknya di masa Prabu Siliwangi pada abad ke-15. Lalu runtuh pada akhir abad ke-16 dan diteruskan secara simbolis oleh Sumedang Larang sebagai pewaris terakhir Pajajaran. Warisan ini tidak lagi berupa kerajaan besar, melainkan hidup dalam budaya, adat, bahasa, dan pusaka yang tetap lestari hingga hari ini. Pelestarian budaya Sunda. Sejarah panjang Sunda adalah kisah yang mengalir tanpa henti dari Salakanagara yang menjadi awal, Tarumanagara yang jaya di bawah Purnawarman, kerajaan Sunda dan Galuh yang menjaga tatanan, hingga Pajajaran yang megah dengan Prabu Siliwangi, lalu diwariskan oleh Sumedang Larang melalui Prabu Gesan Ulun. Memang benar kerajaan Sunda seringkali kalah pamor bila dibandingkan dengan Majapahit yang meninggalkan jejak luas di Nusantara. Namun harus kita sadari, Sunda memiliki akar sejarah yang dalam, budaya yang halus, dan nilai-nilai luhur yang tetap hidup di tengah masyarakatnya hingga kini. Kebesaran Sunda bukan hanya soal luasnya wilayah atau dahsyatnya pasukan perang, melainkan tentang kearifan hidup, tata nilai, dan warisan budaya yang masih kita rasakan, bahasa Sunda yang indah, seni degung yang syahdu, wayang golek yang penuh makna, hingga falsafah silih asah, silih asih, silih asuh yang menuntun kita dalam kehidupan bermasyarakat. Semua itu adalah bukti bahwa meski kerajaan Sunda telah runtuh secara politik, jiwanya masih bersemayam dalam diri setiap orang Sunda. Maka menjadi warga Sunda adalah sebuah kebanggaan. Kita adalah pewaris peradaban yang berakar kuat, yang meski jarang dielulukan dalam buku sejarah nasional, sesungguhnya memiliki sumbangan besar bagi peradaban Nusantara. Sekarang tugas kita adalah menjaga warisan itu, melestarikan bahasa Sunda, merawat kesenian tradisional, mencintai tanah leluhur, dan menghidupkan kembali nilai-nilai yang diwariskan para karuhun. Dengan begitu, kita tidak hanya sekedar mewarisi nama besar, tetapi juga menghidupkan kembali semangat kebesaran Sunda di zaman modern. Karena sejatinya, meski istana Pajajaran telah runtuh, kerajaan Sunda tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam hati dan jati diri kita sebagai orang Sunda. Hatur nuhun.